dengan Bung Rocky Gerung. Saya nggak tahu Bung Rocky Gerung ini sudah pulang kampung atau mudik nih, saya nggak ngerti. Halo Bung Rocky. Anda ini termasuk kelompok orang yang pulang kampung atau yang mudik? Nggak penting pulang atau mudik. Yang penting tiba di tempat yang dituju oleh batin. Ya, karena hari ini orang sebenarnya menjadikan mudik atau pulang kampung itu menjadi sesuatu yang lucu gitu. Bahkan ada orang Minang bilang yang paling aman kami. Kenapa? Karena kami pulang bersama. Jadi tidak kena larangan mudik atau pulang kampung. Saya baca tuh, jadi yang Najwa ya. Mulai awalnya Najwa yang bikin. Saya kira yang salah bukan Pak Jokowi, yang salah itu Najwa. Kenapa bisa begitu? Karena mestinya dia, ya kalau dia ke istana, dia mesti pakai APD. Alat pelindung dungu. Dia nggak pakai Najwa, jadi dia bingung sendiri tuh. Tapi itu kan memperlihatkan satu gejala mujarab sebetulnya. Mujarab dalam arti semua jadi meme yang mengolok-olok. Kemarahan akhirnya nggak bisa lagi, orang udah sampai di batas ngapain marah gitu, mending ketawain aja tuh. Dan mungkin juga presiden menganggap bahwa ya udah, saya cuma mau bercanda aja karena nggak mungkin lagi saya berpikir lebih dari itu kan. Jadi sama-sama ketemu presiden pusing karena nggak tahu lagi apa yang mau dia ucapkan. Rakyat juga bukan sekedar abai tapi merasa bahwa ya udah, kalau presiden nggak bisa ucapin apa-apa, yang diucapkan melalui wawancara Najwa juga itu yang maksimal, dan karena itu kami rakyat ketawa aja sambil ngeledek. Beda misalnya di Amerika ada 3 negara bagian atau mungkin udah lebih sekarang yang ngomelin Trump, ngomelin gubernur negara bagian, dan mereka minta supaya di stop lockdown-nya, artinya dilepas supaya bisa dibuka. Ada kemarahan yang dasarnya adalah pelanggaran hak gitu. Mereka menganggap bahwa ini kok kebebasan kita dihalangi hanya atas nama COVID-19 yang tidak bisa dijelaskan kapan berakhir tuh. Jadi ada kesadaran tentang hak. Nah di kita kemarin ini berkali-kali kesadaran tentang hak itu akhirnya berubah perlahan-lahan menjadi olok-olok terhadap kekuasaan itu. Di Amerika orang nggak ngolok-ngolok Trump, orang jelas berbaris minta dibuka lockdown-nya tuh. Jadi itu bedanya tuh, ada inisiatif, mau dibilang konyol, mau dibilang itu berbahaya, tapi jelas posisi warga negara menuntut kejelasan apa sebetulnya yang terjadi. Nah di kita kejelasan dituntut, presiden malah bikin confusion signal gitu. Signalnya itu membingungkan antara pulang atau mudik kan. Kan itu sebetulnya. Tapi udahlah, saya nggak salahin presiden, saya tetap salahin Najwa karena dia tidak memakai alat pelindung dungu waktu masuk istana. Jadi APD-nya. Jadi menurut Anda, kalau kita ngomong agak serius sedikit nih, ya. Fenomena sangat serius ini. Ya, fenomena publik yang kemudian melihat statement presiden itu menjadi sesuatu yang lucu gitu, atau kayak kalau saya menggunakan kosakata yang positif, sesuatu yang menghibur, ini bisa kita sebut dalam fenomena apa? Padahal kan situasinya sebenarnya buat kita sedang mencekam saat ini. Ya akhirnya yang disebut mencekam itu nggak ada definisinya tuh. Saya lihat begini misalnya, blocking informasi itu. Setiap hari kita dengar satu informasi, satu paket informasi dari BNPB itu. Yang sifatnya deskripsi. Ya dia gambarin aja begini keadaan, mati sekian, hiduplah sembuh sekian tuh. Jadi itu deskripsi teknis dari COVID-19 ini. Itu blok pertama. Blok kedua, ada pakar, ID, pengamat sosial, sosiolog, political scientist, berupaya untuk menerangkan pada publik dengan maksud agar supaya orang awas. Jadi dia keluarin teori, dia uraikan itu secara metodologis untuk meyakinkan publik bahwa ini berbahaya, sekaligus meyakinkan pemerintah untuk lebih serius itu.
Itu blocking itu yang saya lihat di media massa tuh. BNPB dengan deskripsi, para pakar ini dengan preskripsi, dengan keinginan untuk menghasilkan sesuatu yang seharusnya dilakukan pemerintah. Sementara blocking ketiga, istana itu bermain-main dengan isu ini. Orang, siapa yang mau jadi semacam sumber referensi kita? BNPB yang segera deskriptif, pakar yang sangat normatif karena melihat perbandingan dengan cara dunia mengelola COVID-19 ini, atau istana yang mondar-mandir menemukan kalimat yang tepat untuk diyakinkan pada publik, nggak ketemu kalimatnya. Diminta untuk menerangkan sesuatu, malah apologetik semuanya tuh. Jadi kita lihat ada 3 sumber informasi yang saling membatalkan. Oke. Karena itu misalnya BNPB capek ngomong, kan kalau saya ketua BNPB sialan, gue udah capek ngomong terang-terangin supaya lakukan proteksi habis-habisan. Udah dikritik oleh pakar bahwa kerjaan kita kurang maksimal. Berharap agar supaya presiden kasih sesuatu yang lebih determinatif gitu. Lebih jelas sinyalnya. Nggak dapat juga tuh. Itu yang kemudian menerangkan ya pindah-pindah aja. Kemarin ditutup, sekarang dibuka lagi jalan tol atau segala macam. Jadi informasinya tuh berseliweran. Padahal beberapa waktu lalu kalau nggak salah Pak Luhut yang mengatakan ini ada strategi militer gitu. Ya. Kalau strategi militer berubah-ubah, itu artinya musuhnya udah menang duluan tuh. Kan ini mengumumkan perang besok, ingin perang besok tapi diumumkan hari ini, yalah musuhnya atau dia kabur atau dia datang dari belakang kan. Jadi yang disebut army readiness itu dipersiapkan dalam momentum yang tepat supaya ada efeknya. Nah, kalau sekarang ya apa yang mau ditahan, semua orang juga bisa cari jalan tikus untuk nyampe ke kampung halaman. Karena dia menghindari mudik, maka dia cari jalan tikus untuk tiba di kampung halaman. Menghindari mudik untuk tiba di kampung halaman, cari jalan tikus. Oke. Bung Rocky, kalau lihat tadi ada blok 3 tadi yang Anda sebut, blok ilmuwan, blok pengamat, blok BNPB, dan blok istana. Tapi kenapa kemudian yang ditangkap oleh publik adalah dari sisi jenakanya malahan gitu? Itu apa yang terjadi sebenarnya dengan publik kita ini? Saya jadi bingung memahaminya ini. Orang itu kalau tragedinya udah maksimal, dia berubah jadi komedi itu. Jadi ada batas psikologi orang, akhirnya ya anggapnya udahlah komedi aja. Mau dibilang tragedi nggak jelas apa status tragedi. Jadi tragedi sekarang pindah jadi komedi itu dan itulah hiburan ngabuburit sekarang ya itu tuh. Oke. Tapi menurut Anda ini sehat apa enggak ini? Ada semacam katarsis atau sebenarnya ini salah satu adalah ada proses kejiwaan yang sudah mulai akut nih gitu. Betul ini betul-betul katarsis dari ketidakberdayaan, tetapi tidak berdaya tapi nggak ngerti apa yang mesti dilakukan. Orang yang tidak berdaya dia bisa lakukan pertahanan habis-habisan energi terakhir, tapi bisa juga dia terima ini sebagai ya kelucuan sejarah khusus bangsa ini. Karena dia lihat di mana-mana di seluruh dunia kok presidennya serius nangani COVID segala macam. Angela Merkel mesti keluarin simpanan ilmu kimianya untuk meyakinkan publik. Duterte bahkan dengan kemampuan retoriknya nggak pernah bercanda dalam melakukan proteksi terhadap warga negara. Jadi dalam perbandingan dengan informasi dunia, rakyat kita melihat sesuatu yang paradoks di istana tuh. Ya udah ya dianggap itu komedi tuh. Oke. Nah itu juga menandakan sebetulnya kalau kita mau perdalam analisis semacam sosiologi simboliknya, itu sebetulnya sinyal bahwa legitimasi udah hilang. Jadi kalau dibilang ada krisis COVID, yang lebih bahaya adalah krisis legitimasi di istana. Oke. Jadi perlahan-lahan sebetulnya tabungan kepercayaan publik dikuras, bukan untuk menyempurnakan pertahanan diri dari COVID, tapi dikuras untuk mengatakan bahwa udahlah kalian pemerintah di istana itu, kalian sebetulnya adalah ya sebut aja dagelan.
Dan diam-diam sebetulnya berlaku prinsip bahwa cara menghormati badut adalah dengan mentertawakannya gitu. Oke. Jadi dan itu sah aja.